Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Khalilullah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan semoga kelak kita yang hadir di sini termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang muqaddimah tentang silaturrahim dan betapa pentingnya silaturrahim untuk dipelajari serta diamalkan khususnya di zaman kita ini. Karena begitu banyak orang yang salah kaprah dalam memahami makna silaturrahim. Dia beranggapan sudah melakukan silaturrahim, tapi ternyata justru sebaliknya. Dia begitu baik dengan orang yang jauh, yang tidak ada hubungan rahim dengan dia, namun dengan rahimnya justru dia sangat jauh dari kata menyambung silaturrahim. Kemudian di akhir pertemuan kita menjelaskan bahwasanya terkait tentang silaturrahim manusia terbagi menjadi berapa golongan? Masih ingat? Menjadi tiga. Golongan yang tiga tadi apa saja? Ada yang masih ingat? 3 golongan terkait silaturrahim. Terkait silaturrahim, manusia dikelompokkan menjadi 3 kategori atau 3 golongan. Yang paling tinggi siapa? Orang yang menyambung silaturrahim. Yaitu orang yang selalu berusaha berbuat baik kepada rahimnya meskipun rahimnya memutuskan hubungan dengan dia. Dia terus menyambung. Saudaranya, kerabatnya berusaha untuk mendolimi dia atau memutuskan hubungan dengan dia, dia tidak peduli semua itu. Dia terus berusaha menyambung silaturahim karena dia lakukan itu bukan untuk mencari ucapan terima kasih atau balasan dari kerabatnya, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan al-wasil, orang yang menyambung silaturahim. Yang kedua apa? Masih ingat kemarin? Al-mukafi, yaitu orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Kalau saudaranya berbuat tidak baik, dia juga tidak mau berbuat baik kepada dia, kepada saudaranya tersebut. Ini namanya al-mukafi. Kemudian yang paling buruk, apa yang paling buruk? Siapa?
yang memutuskan silaturrahim. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan silaturrahim dan bahayanya memutuskan silaturrahim. Yang pertama tentang keutamaan menyambung silaturrahim. Di antara keutamaan menyambung silaturrahim, bahwasanya silaturrahim adalah sebab seseorang mendapatkan ridha Allah sehingga dia dimasukkan ke surganya Allah. Gampangnya silaturrahim itu adalah sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21 sampai ke-24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang yang mereka akan masuk ke Jannatu Adn, ke surga Aden. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Dan orang-orang yang senantiasa menyambung apa yang Allah perintahkan untuk mereka sambung. Maksudnya di sini adalah menyambung silaturrahim. Mereka takut terhadap Rabb mereka. Mereka khosyah dan takut akan akibat yang buruk. Kemudian di akhir ayat Allah katakan balasan bagi mereka ini, orang-orang yang di antara cirinya adalah menyambung silaturrahim. Kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, bagi mereka adalah surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang tua mereka, istri-istri mereka, dan anak keturunan mereka yang soleh-soleh. Jadi mereka para penghuni surga yang sifatnya tadi diantaranya adalah menyambung silaturrahim, mereka diberi kemuliaan untuk bisa bersama orang-orang yang mereka cintai masuk ke dalam surganya Allah. Bukan hanya sampai di situ, para malaikat yang mulia pun masuk menyambut mereka. Yadkhuluna alaihim min kulli bab. Menyambut mereka datang dari setiap pintu-pintu yang ada di surga dan mendoakan, memberikan sambutan yang sangat istimewa. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian dahulu di dunia. Termasuk di dalamnya adalah sabar menyambung silaturrahim. Menyambung silaturrahim ini membutuhkan kesabaran, bahkan kesabaran yang sangat ekstra. Kenapa demikian? Karena orang yang dikatakan benar-benar menyambung silaturrahim, dia akan terus berusaha menyambung silaturrahim meskipun pihak lain berusaha untuk memutuskan hubungan dengannya. Maka sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, laisal wasilu bil mufkafi walakinal wasil man wasala man qata'ah. Orang yang dikatakan benar-benar menyambung silaturahim bukan sekedar balas budi. Kerabatnya baik, dia balas baik, tidak. Tapi dia terus berusaha menyambung dan berbuat baik kepada rahimnya. Meskipun rahim dia justru berusaha memutuskan hubungan dengannya. Karena dia lakukan hal tersebut karena Allah. Jadi keistimewaan silaturahim yang pertama tadi apa? Jalan menuju surga atau sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian juga dalil yang lain di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim rahimahumullahu jami'an. Kata Nabi SAW, "Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Jangan pelit, jangan sungkan untuk mengucapkan salam. Ketemu siapa saja yang muslim, kita tahu ucapkan salam kepada dia. Mau anak kecil, mau orang dewasa, ya kan? Salam tidak menimbulkan fitnah. Ucapkan salam, ya. Jangan salamnya pilih-pilih. Kalau sama orang kaya, wow, semangat mengucapkan salam. Tapi sama orang miskin nggak mau salam. Salam afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Kalau punya rezeki, berikan makan kepada orang yang membutuhkan. Beri makan, bersedekah dengan harta kita. Wasilul arham, dan sambunglah silaturrahim. Menyambung silaturrahim, kemarin sudah kita katakan dengan berbagai cara. Dengan ucapan yang baik, tutur kata yang santun, dengan wajah yang berseri-seri, bahkan dengan mengucapkan salam dan juga memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada kerabat atau rahim kita. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian beliau katakan, kerjakanlah salat lail, salat malam saat manusia sedang tidur. Kalau kalian lakukan hal ini tadi, menyebarkan salam, memberi makan, kemudian menyambung silaturrahim, mengerjakan sholat malam. Kalau sudah bicara sholat malam, berarti sholat wajib nggak ada problem. Ya, jangan sholat malam semangat, sholat wajibnya ya nggak beres. Ya, ini nggak betul. Ya, kalau sudah bicara sholat malam, berarti sholat wajibnya sudah aman. Ya. Kalau dilakukan semua tadi, kata Nabi SAW, tadkhulul jannata bisalam. Maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi silaturrahim di antara keutamaannya yang pertama adalah sebab seseorang masuk surga. Dalilnya tadi surat Ar-Ra'd dan hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua, keutamaan silaturrahim. Silaturrahim ini adalah sebab dilapangkannya rizki kita. Kalau kita merasa selama ini rizki kita sempit, kita kesusahan dalam masalah rizki, bisa jadi di antara sebab utamanya karena kita tidak menjalin rahim kita, tidak menyambung rahim kita. Kita pelit dengan keluarga kita, bahkan mungkin dengan orang tua kita. Ini bisa menjadi penyebab ya sempitnya rezeki kita. Maka di antara sebab dilapangkannya rezeki seseorang adalah dengan menyambung silaturrahim. Bukan hanya melapangkan rezeki, yang ketiga, seseorang yang menyambung silaturrahim juga akan dipanjangkan umurnya. Jadi yang kedua tadi dilapangkan rezekinya, yang ketiga dipanjangkan umurnya. Dua keutamaan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin agar dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dan dipanjangkan umurnya. Akhirnya maksudnya yunsa'a lahu fi athari ay yuakhir fi ajalih. Mundurkan kematiannya, ya, maksudnya dipanjangkan usianya. Apa yang harus dia lakukan? Falyasil rahimah. Maka hendaklah dia menyambung rahimnya, menyambung silaturahim.
Mungkin sebagian orang akan bertanya, bukankah rizki dan ajal kita semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Allah mengatakan, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah tiba. Apakah dalam hadis tadi dan ayat ini terjadi kontradiksi? Jawabannya tidak terjadi kontradiksi. Meskipun mungkin sebagian orang ketika mendengar atau membaca secara sepintas, dia menganggap ini kontradiktif. Tapi sebenarnya tidak. Dan satu kaidah yang sangat penting. Al-Quran dan hadis yang sahih tidak akan pernah terjadi kontradiktif. Terjadi kontradiksi. Tidak akan ada yang namanya hadis yang sahih. Yang hadis itu ya benar-benar sahih dan ayat Al-Qur'annya juga tidak mansukh, hukumnya belum dihapuskan, sama-sama masih berlaku, kemudian terjadi kontradiksi antara keduanya. Ini tidak mungkin terjadi. Bisa jadi ayat Al-Quran dia kelihatan kontradiktif, tapi ternyata kita tidak memahaminya dengan tepat. Atau ada kemungkinan kontradiktif kalau ternyata ayat itu hukumnya sudah dinasakh, sudah mansukh, sudah dihapuskan hukumnya. Ini perkara yang lain. Tapi ayat dan hadis yang sahih, ayat jelas ya, masih sama-sama hukumnya thabit, tidak mansukh, tidak mungkin terjadi kontradiksi. Ya. Contohnya tadi ayat yang kita baca dan juga hadis tentang silaturahmi menjadi sebab dilapangkan rizki dan dipanjangkan usia. Bagaimana mengkompromikan antara hadis dan ayat ini? Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ya, beliau menjelaskan tentang makna hadis yang kita bacakan tadi. Makna dari dipanjangkan usianya dan dilapangkan rizkinya. Yang pertama maknanya adalah yang dimaksud dengan ditambahkan rizkinya, yaitu ditambahkan dalam jumlah dan kuantitas yang banyak. Kemudian juga maksudnya adalah ditambahkan dari segi kualitas atau keberkahan. Bagaimana dengan usia? Usia sama. Usia seseorang ditambahkan dari segi keberkahan. Artinya dengan usia yang telah Allah tetapkan, dia diberi keberkahan pada usianya sehingga lebih banyak amalannya. Meskipun usianya mungkin sama dengan orang lain, tapi dia diberikan taufik dan kekuatan hidayah agar bisa beramal yang banyak yang berkah. Sehingga meskipun usianya pendek, secara hitungan kuantitas, tapi kualitasnya banyak. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, sebagaimana ya dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya ini berkaitan dengan catatan ajal dan rizki yang ada di tangan malaikat. Setiap Lailatul Qadar Allah tetapkan ajal, rizki, takdir seseorang ya selama 1 tahun. Itu ditahu oleh malaikat. Si fulan ya, dia akan mendapatkan rizki begini. Ya, dia akan ajalnya sampai sekian. Tapi ketika dia ya, menyambung rahimnya, ditambahkan ya, rizkinya, dipanjangkan ajalnya. Semua perubahan yang terjadi pada catatan malaikat ini tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Malaikat nggak tahu, tapi Allah tahu. Yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu sudah mencakup semua. Kalau dia beramal, kalau dia menyambung silaturahim, akan ditambahkan rizkinya, akan dipanjangkan umurnya.
Kalau tidak maka tidak. Semua itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Dan bagaimanapun kalau dia melakukan atau tidak, Allah Maha tahu. Dan tidak ada yang tahu isi Lauhul Mahfuz kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi ditambahkan tadi dalam catatan malaikat. Yang di catatan malaikat saja kita nggak tahu. Apalagi yang di Lauhul Mahfuz. Ya, dan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz malaikat juga tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang berikutnya, silaturahim juga merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Orang dianggap imannya benar, dia benar-benar beriman kepada Allah. Terkadang Nabi SAW memberikan barometer atau kriteria dengan amalan-amalan yang dohir. Amalan-amalan yang dohir yang bisa dilihat dengan mata, yang kasat mata, yang diucapkan secara verbal, bisa didengar oleh orang yang mendengarnya. Di antara contohnya seperti silaturahim. Silaturahim dengan perbuatan tadi, dengan lisan, dengan perbuatan dan segala macam bisa dilihat oleh orang lain. Dan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 6138, kata beliau SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, menyambung silaturahim. Ini jelas hadisnya. Artinya kalau seseorang menganggap perkara silaturahim ini adalah perkara yang sepele, berarti ada masalah dengan keimanannya. Kalau dia memutuskan rahimnya, tidak menyambung silaturahim, dia putuskan silaturahim, maka ini adalah ciri atau tanda bahwasanya orang tersebut ada masalah dengan keimanannya. Karena Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Jadi kalau ada orang, dia akhlaknya buruk kepada orang tuanya, atau kepada saudaranya, kepada kakeknya, kepada omnya, kepada tantenya, yang sudah kita pernah sampaikan, orang-orang yang merupakan kerabat dari nasab, rahim kita, terutama ring 1, ya. Ring 1 masih ingat siapa ring 1? Bukan ring jantung, ya. Zona 1. Siapa saja itu? Siapa? Volumenya ditambah. Keluarga kandung yang masih rahim kita. Ya. Ke atas ada bapak, ada kakek, ada ibu, ada nenek, ya kan? Kemudian ada paman, om, tante, bibi, ya. Kemudian ada anak, ada keponakan. Mereka ini adalah mahram dan merupakan rahim kita ring 1. Kalau seseorang melihat keluarganya, terutama mereka ini kesusahan dan dia mampu, kemudian dia malas tahu. Bahkan mungkin saudaranya sudah minta tolong, dia cuek, padahal dia mampu. Maka dikhawatirkan ini termasuk qati'atur rahim, memutuskan rahim. Dan memutuskan rahim berarti ada masalah dengan keimanannya. Bahkan nanti akan kita bahas tentang bahayanya memutuskan silaturahim. Jadi yang keempat, orang yang menyambung silaturahim berarti imannya baik. Berarti imannya baik. Karena ini adalah konsekuensi baiknya keimanan seseorang. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Ini
beberapa hal ya terkait tentang keutamaan menyambung rahim. Ya. Dan yang perlu kita perhatikan, ya, kalau kita lihat tadi, ya, hadis-hadis dan juga ayat yang kita bacakan terkait tentang rahim, ini sangat erat hubungannya dengan keimanan, erat hubungannya dengan pembalasan di yaumil akhir. Ya. Maka seorang mukmin haruslah berusaha untuk menjadi seorang yang bisa menjalin hubungan baik dengan rahimnya. Menjalin hubungan baik dengan lisannya, berbicara yang santun, mengucapkan salam, menanyakan kabar, mendoakan kebaikan untuk mereka, ya, memberikan nasihat. Kemudian dengan tenaganya atau dengan pikirannya kalau dibutuhkan, dan jika dia memiliki harta yang lebih, dia berikan hartanya ya kepada karib kerabatnya tadi untuk menyambung silaturahim. Terutama kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka masih hidup, jangan pernah pelit dengan orang tua. Jangan pernah pelit. Karena apa? Kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Bapak atau orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Idza syi'ta fastafid minhu fahfadhu wa idza syi'ta dayyi'hu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau sudah tahu orang tua adalah pintu surga, sekarang antum pilih apa? Mau kamu sia-siakan pintu surga tadi atau dimanfaatkan, dijaga dengan baik. Dan tadi Nabi sudah berjanji, orang yang menyambung rahimnya, maka akan dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua. Antum tidak akan miskin gara-gara antum ya mengurusi orang tua. Ya, kalau ternyata antum diuji dengan ketidakcukupan atau masih kekurangan, terus bersabar dan berusaha mencari keridhaan Allah. Ya. Mungkin orang bertanya, Ustadz, katanya kita nggak akan dilapangkan rizkinya dengan menjalin silaturahim. Tapi kenapa saya urus orang tua, kok saya nggak kaya-kaya? Ya, kalau antum nggak urus, antum lebih miskin lagi. Ya, antum dalam kondisi sekarang, ya. Bisa jadi sebab utamanya karena apa? Antum mengurusi orang tua. Kalau antum tidak mengurusi orang tua, maka kondisi antum lebih buruk lagi. Dan kalau toh ada orang di luar sana, dia durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia nampaknya berkelapangan secara materi, maka ketahuilah semua itu adalah istidraj. Dia memang diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan tersebut sampai akhirnya nanti ketika dia sudah lalai Allah cabut dan Allah binasakan dia. Waliya'udzubillah. Maka sekali lagi ketika kita sudah tahu begitu luar biasanya keutamaan menyambung silaturahim, yang perlu kita berusaha adalah menjadi orang-orang yang bisa menyambung silaturahim. Dan menyambung silaturahim itu bukan hal yang mudah. Tadi dalam ayat Al-Quran Allah katakan apa? Para malaikat mengatakan apa? Bima sabartum. Artinya membutuhkan kesabaran. Apalagi kalau kita salah niat, maka akan bisa menyebabkan hal tersebut sia-sia. Ingat, silaturahim itu adalah ibadah. Dan ibadah yang agung ini niatnya harus semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Ustaz? Katanya akan dilapangkan rizkinya, akan dipanjangkan umurnya. Kalau kita niatnya untuk itu boleh tidak? Kalau seseorang menyambung silaturahim, niatnya semata-mata hanya untuk mendapatkan dunia, maka tidak boleh. Tapi kalau niat utamanya adalah mencari keridhaan Allah, kemudian
ada di dalam hatinya keinginan juga supaya dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka insya Allah tidak berdosa, tidak mengapa. Apalagi kalau dia niatkan, mudah-mudahan dengan menyambung silaturahim, saya dilapangkan rizki saya, untuk bisa terus menyambung silaturahim karena Allah. Untuk semakin memperbanyak ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan usia saya dipanjangkan oleh Allah agar saya bisa menjadi orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Semuanya karena Allah, maka insya Allah itu jauh lebih baik. Dan sekali lagi, ini ibadah, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak menyimpang dari perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita menyambung silaturahim tentu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Jangan menyambung silaturahim ini demi menyambung silaturahim, akhirnya kita diajak untuk melakukan perkara-perkara yang haram, ikut saja. Kenapa? Saya khawatir menyinggung perasaan keluarga saya. Tidak. Kalau mereka mengajak kepada kemaksiatan, maka tahan diri Anda, jangan mengikuti kemaksiatan tersebut. Karena ketaatan kepada Allah lebih diutamakan dan lebih didahulukan. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mengikuti kemauan hamba kalau itu dalam hal bermaksiat kepada Allah. Maka tadi dalam silaturahim niatnya harus benar dan caranya juga harus benar. Tidak boleh dengan cara yang haram. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dan orang-orang yang kita cintai sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berusaha untuk menyambung silaturahim. Dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.